Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Serang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Ratna Indrasari. Saya Nana Hasuna. Saya Ito Masito. Saya Afifah. Akan melaksanakan demonstrasi konseptual dengan 4 siklus. Siklus pertama, saya sebagai observer akan mengobservasi proses coaching dengan Bu Nana Hasuna sebagai coach dan Bu Afifah sebagai coachee dengan mengangkat tema tentang siswa yang ngantuk dan tidak fokus dalam pembelajaran. Siklus 2, saya observer yaitu Nana Hasuna dengan coach Ibu Ratna Indrasari dan coachee Ibu Ito Masito mengangkat tema tentang kurangnya minat siswa untuk kebersihan di lingkungan sekolah. Baik, saya Ito Masito, siklus 3 dengan Ibu Nana Hasuna sebagai coachee dan Ibu Afifah sebagai coach dengan mengangkat tema kurangnya minat membaca siswa. Saya Afifah, yaitu siklus keempat dengan saya sebagai observer, yaitu dengan coach Ibu Ito, coachee yaitu Bu Ratna dengan mengangkat tema yaitu anak sering berkata-kata kasar. Terima kasih dan selamat menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bu Nana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sama-sama ya Bu. Iya. Oh iya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang Ibu tanyakan. Saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching. Boleh kan? Boleh banget. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada seperti ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee serta jawaban yang disampaikan oleh coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh sekali Bu, silakan. Terima kasih sebelumnya. Bu Ratna, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching ini adalah kehadiran penuh Bu. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi, kompetensi yang ingin Ibu Ratna kembangkan adalah kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, betul Bu. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang Ibu ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Iya Bu, ada. Jadi yang lebih spesifik itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Bu. Karena itu bagi saya susah dan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah tadi kehadiran penuh ya. Oke. Dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Betul Bu. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya? Indikator keberhasilannya itu pada saat saya bisa menemukan solusi Bu, serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Betul Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu-ibu semua.
coaching dan coaching ya sekarang ini, maka dipersilakan untuk Ibu coaching. Terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum, apa kabar Bu Ita? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Ratna, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ita. Penyambung yang kemarin ya, aduh ya, kok saya melihat ini Bu Ita rada galau, ada apa Bu Ita? Apa mungkin ada permasalahan yang perlu kita bicarakan? Iya Bu, sebenarnya memang saya lagi ada masalah Bu. Tapi sebelumnya kira-kira Bu Ratna ada waktu nggak ya? Kira-kira saya mengganggu Ibu nggak? Untuk Bu Ita mah selalu ada waktu ya. Insya Allah ada waktu untuk kita membicarakan permasalahan kita. Nah kira-kira bagaimana Bu? Bisa diceritakan? Iya Bu, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah memberikan waktu kepada saya. Jadi gini Bu, saya tuh ada permasalahan di kelas. Ada anak-anak yang sering berkata kasar gitu Bu di kelasnya. Itu permasalahan yang udah saya temui Bu, seperti itu. Jadi Bu Ita itu mengaku kelas berapa? Kelas 6 Bu. Jadi siswa kelas 6 itu berbicara kasar di kelas gitu ya Bu. Betul Bu, saya pergoki dia sedang berbicara kasar begitu. Baik. Jadi dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin didapatkan dari Bu Ita nih? Sebenarnya saya berharap akan mendapatkan solusi setelah saya menceritakan keluh kesah saya pada Ibu Ratna. Oke, kalau gitu Bu Ita bisa menceritakan secara detail masalahnya Bu? Bisa Bu. Jadi masalah mendetailnya seperti ini. Jadi ada anak yang tiba-tiba berkata kasar, walaupun sebenarnya berkata kasarnya di belakang saya, tapi kebetulan perkataan kasarnya itu saya pergoki gitu Bu. Itu berkata kasarnya kepada temannya. Makanya saya ya Allah gitu, kok tidak ada budi pekertinya gitu Bu. Budi pekertinya sangat buruk kan Bu. Oh gitu, jadi ada siswa yang berkata kasar meskipun itu Bu Ita tidak melihat secara langsung di belakang itu ya. Jadi saya pergoki gitu, mereka pergok gitu Bu. Dan Ibu merasa miris karena kenapa karakter anak-anak kita seperti itu gitu Bu ya. Iya betul sekali Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Ita terhadap sikap murid yang seperti itu Bu? Jadi pokoknya tanggapan saya kaget Bu, terus terang saya kaget setelah melihat anak tersebut kok tiba-tiba kasar. Sampai saya mencari tahu apa sih ini penyebab mereka berkata kasar seperti ini gitu Bu. Saya terus telusuri Bu. Baik, artinya di sini Bu Ita sudah berusaha untuk mencari tahu ya, mencari tahu kenapa anak itu berkata-kata kasar. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Bu, selama ini kira-kira apa saja tindakan Bu Ita atas masalah tersebut Bu? Tindakan saya yang pertama itu memanggil anak tersebut ke kantor Bu. Saya ngobrol dengan anak tersebut. Saya juga ngobrol pelan-pelan ya Bu ya. Saya menggunakan segitiga restitusi itu Bu. Iya, jadi pertanyaan pertama saya menanyakan apa tuh kalau segitiga restitusi itu Bu? Oh ya, mengidentifikasi masalah, terus menanyakan keyakinan kelas, terus menstabilkan identitas. Itu saya lakukan itu Bu pada anak tersebut. Alhamdulillah setelah saya melakukan restitusi itu anak tersebut sih mengaku gimana ya? Saya mengaku bersalah gitu Bu. Anak itu mengaku bersalah dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut gitu Bu. Ternyata banyak juga yang memanfaatkan CGBA, salah satu anak yang bisa menerapkan segitiga restitusi pada anak. Iya betul. Menurut Bu Ita ini, setelah menerapkan segitiga restitusi itu bagaimana Bu hasilnya gitu? Iya, sebenarnya hasilnya bagus Bu. Cuman ada juga yang saya khawatirkan ya Bu ya setelah saya melakukan restitusi itu. Jadi saya mempunyai kekhawatiran anak tersebut iya di depan saya berubah gitu Bu, sikapnya jadi berubah baik. Tapi saya tidak tahu mereka di belakangnya seperti apa gitu Bu. Makanya saya pengen ngobrol sama Ibu, gimana sih Bu kira-kira menurut Ibu baiknya saya. Kira-kira setelah melakukan segitiga
ke restitusi dan ibu sudah mengetahui respon anak, ibu masih khawatir ya, apakah anak tersebut di depan saya baik, tapi nanti di belakang saya bagaimana? Saya tidak mengetahui begitu ya. Tapi menurut saya ibu sudah tepat ya untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Kira-kira apa yang menurut ibu itu membuat ibu masih merasa resah? Apa tuh kira-kira? Ya itu tadi Bu, saya takut banget anak tersebut mengulangi kesalahannya gitu Bu. Saya takut mereka malah menonton video lagi, menonton video yang membuat mereka meniru gitu Bu. Kadang kan video itu banyak ya yang membuat mereka itu berkata-kata kasar gitu. Sekarang kan udah tren banget gitu, jadi mereka menganggap hal itu tren itu yang saya khawatirkan gitu Bu. Saya takut sekali gitu. Artinya di sini kalau saya simpulkan bahwasanya Bu Ito itu masih takut ya akan keseharian anak tersebut dengan sekarang mengalir deras informasi, bagaimana dia menyerap informasi itu, bagaimana lingkungan ya, apakah dia masih terpengaruh dengan lingkungan. Artinya Bu Ito di sini masih ragu karena belum bisa mengawasi keseharian anak. Betul. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini kita bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja Bu. Jika nantinya misalkan kesalahan anak terulang lagi tanpa diketahui Bu Ito, Bagaimana Bu Ratna? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, menurut saya sudah berjalan dengan lancar Bu. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu ya Bu. Boleh Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator pencapaian? Iya, menurut saya Bu, pada saat coaching saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya. Menggunakan alur tirta yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, terus menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menentukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya. Betul. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, Ibu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saya saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi present atas kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu Ratna kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam tentang alur tirta Bu. Sehingga nanti ketika saya melakukan coaching lagi hasilnya akan lebih baik lagi. Baik, wah Ibu luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta nih, agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Iya. Nah, baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada coaching, pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih juga sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Ya, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu.